Bapak-bapak, ini ternyata bukan hanya yang chat ada juga ini yang udah acung tangan. Saya akan coba panggil Pak Frans Maroga. Pak Frans hadir, Pak Frans? Siap, hadir Pak. Pak Frans, kemudian Pak Rama. Pak Rama, dan yang terakhir adalah Pak Ray Lansen Saragih ya. Baik, Pak Frans dulu. Silakan Pak Frans. Ditujukan kepada siapa? Dari mana? Terima kasih Pak Rido. Perkenalkan, nama saya Frans Maroga. Saya mewakili Koperasi Simpan Pinjam Nasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Jadi tadi saya tertarik menanggapi apa yang diperkatakan oleh Pak Ahmad Subagio, terutama di bagian terakhir, bagaimana tantangan peran koperasi dalam perkembangan zaman ke depan, terutama juga dengan adanya signifikan generasi milenial sebagai pelaku ekonomi di masyarakat kita, karena memang jumlah mereka hampir 50% bahkan lebih dari total populasi penduduk. Jadi termasuk juga saya mewakili sebagai generasi milenial. Jadi memang di sini adalah yang kita harus sadari, yang juga membuat saya tertarik adalah juga korelasi dengan digital. Karena memang digital ini adalah sebuah keniscayaan, apalagi kita sudah memasuki masa revolusi industri 4.0, dan juga bahkan di-enforce lagi, didesak lagi dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini, berarti semakin membuat niscaya digitalisasi ini 4.0. Nah, baru ke depannya kita lihat bahwa koperasi ini mempunyai potensi prospek sebagai juga sebuah badan usaha yang akan diminati oleh milenial. Karena kenapa? Kita lihat bagaimana karakter dan juga preferensi milenial ini, mereka orangnya adalah guyup, berkumpul. Juga mereka orangnya adalah sharing ekonomi. Dan juga mereka orangnya adalah menganut kesetaraan, egaliter. Nah, kalau kita lihat di 3 poin itu adalah poin koperasi. Koperasi, kooperatif, kerjasama, guyup, bersama-sama. Dan juga menganut sharing ekonomi, koperasi lagi. Terus juga kesetaraan. Kita tahu sendiri, koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. One man, one vote, bukan one share, one vote. Nah, inilah sebuah peluang, sebuah momentum bahwa koperasi ini harus dijadikan andalan untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya ini. Nah, kalau kita lihat tadi kita ngomong 4.0 dan juga dikolerasikan lagi, disatukan dengan koperasi, kita secara sadar tidak sadar ini sebenarnya kita sudah masuk one step ahead, 5.0. Karena sejatinya tambahan daripada 5.0 adalah digitalisasi teknologi digabungkan juga dengan community base, berbasiskan kumpulan. Nah, ini sebenarnya sebuah kondisi yang sudah langsung bisa kita segera konektivitaskan semuanya, karena memang inilah saatnya. Jangan lagi kita terlalu ketinggalan untuk hanya menganut 4.0, tapi 5.0. Jadi digital teknologi digabungkan dengan koperasi akan menjadi sebuah modal bagaimana dahsyatnya nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya, ya, untuk mencapai visi Indonesia Maju 2030, bahkan visi Indonesia Unggul 2045. Nah, ini yang menjadi sebuah refleksi buat kita, bagaimana semua pihak kita sebagai pelaku, praktisi, pemerintah, mari kita sama-sama membuat ataupun merancang sebuah regulasi yang akan sebagai landasan yang kuat untuk kita tinggal landas melalui berdayanya koperasi ini. Pak Frans, pertanyaannya? Oh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya pernyataan ya dari situ, tadi sudah disampaikan. Dan selanjutnya, Pak Rama, hadir Pak Rama. Assalamualaikum Pak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu Bapak. Ya, saya Rama dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Bapak. Kebetulan saya menangani pengawasan koperasinya ya, dan masih baru di sana. Mungkin pertanyaan akan saya sampaikan ke Pak Tonggan Lomban Tobing dari perwakilan OJK. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98,
di pasal 16 kemudian dikuatkan lagi di pasal 16 kaitannya dengan sanksinya, bahwasanya menghimpun dana dari masyarakat itu harus memiliki izin dari Bank Indonesia. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa kelompok masyarakat yang dia menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan lagi untuk dipinjamkan, tetapi dia belum memiliki badan hukum atau badan usaha, apalagi izin usaha. Dan biasanya ini memang di daerah-daerah yang terpencil ya, atau misalkan di wilayahnya di desa atau kelurahan. Dan bahkan mereka berani menyebut dirinya koperasi, tapi memang belum berbadan hukum. Karena kami pernah didatangi salah satu anggota yang merasa dia ikut di situ, tapi dizolimi. Maksudnya ternyata untuk penyalurannya, untuk SHU itu ada diskriminasi, ada pembedaan bagi satu orang dengan yang lainnya. Nah, kami kan tidak bisa menindaklanjuti aduan mereka itu karena dia belum berbadan hukum, koperasi. Nah, ini mungkin yang saya tanyakan, ini sebetulnya kalau masyarakat mengadu itu ditujukan ke siapa? Dan siapa yang berwenang untuk menindaklanjuti dari aduan mereka itu. Mungkin itu saja Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rama. Berikutnya Pak Riansen. Pak Riansen masih hadir? Pak Riansen Saragi? Siap Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya diberi kesempatan. Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Raliansan Saragi. Saya juga di Dekopin dan juga pengurus atau pengawas salah satu koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai komentar, pendapat atau berita yang ada tentang koperasi pada saat pandemi COVID ini, secara jujur, ini membuat kami sudah jatuh ditimpa tangga pula. Kami dari orang-orang koperasi. Kenapa demikian? Kami sangat berpengaruh, dampak COVID ini sangat kami rasakan. Tetapi di sisi lain, komentar-komentar dari berbagai pihak yang mungkin sebenarnya tujuannya baik, tapi cara penyampaiannya bisa menimbulkan multitafsir sehingga kami semakin terpuruk. Satu contoh, dari PPATK yang menyebut di samping koperasi sebagai shadow banking, ada yang sebagai shadow banking, juga jadi sarana buat cuci uang dan bahkan digunakan sebagai sarana kejahatan narkotika dengan menyebut koperasi tanpa menyebut koperasi mana. Ini berdampak kepada citra koperasi secara menyeluruh. Seharusnya kalau memang ada apalagi itu kegiatan narkotika dan juga shadow banking yang sudah melanggar undang-undang perbankan, silakan periksa langsung, jangan menyebut koperasi, sebutkan langsung koperasinya. Dan kami dukung untuk penegakan hukum. Karena kami juga tidak mau ada koperasi yang menyimpang, apalagi sampai sebagai sarana untuk kejahatan narkotika. Nah, pernyataan seperti yang hanya menyebut koperasi, terus terang, itu sangat memprihatinkan kami. Yang kedua misalnya, saya masih ingat berita, termasuk Pak Tongam dan Kementerian Koperasi sepakat agar pinjol itu tidak dibolehkan untuk koperasi. Ini seperti apa? Dengan hanya karena takut dimanfaatkan oleh pihak lain. Lalu karena dimanfaatkan oleh pihak lain, lalu kami dikorbankan. Padahal itu seharusnya malah ditingkatkan supaya kami bisa lebih cepat untuk melayani anggota kami di berbagai tempat. Nah, yang berikutnya adalah mengenai pengawasan dan pembinaan. Kami akui bahwa OJK itu memang mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi koperasi adalah koperasi di bidang jasa. Misalnya ada koperasi di bidang yang bergerak di bidang asuransi. Yaitu di OJK memang. Dan juga koperasi-koperasi yang memakai atau bersandar di bawah Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Tetapi kalau koperasi simpan pinjam, yaitu memang
kewenangan untuk pembinaan dan pengawasannya itu ada di Kementerian Koperasi. Itu final, itu undang-undang, itu peraturan. Itu sudah jelas. Baik. Kecuali kalau kita mau merubah undang-undang. Pak Riansen. Nah, satu lagi Pak, tadi juga oleh Pak Agus disebut bahwa komite TPPU itu ada 13. Ini bukan berarti 13-13-nya itu bisa ikut langsung campur tangan terhadap koperasi. Kalau menyangkut koperasi, ada dilihat satu dari antara TPPU itu silakan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, jangan langsung. Kalau langsung, ya kan harus berhadapan gerakan koperasi ini dengan 13 TPP itu. Tujuannya bagus, kami akui. Tetapi harus ada mekanismenya, ada koordinasinya. Saya pikir itu Pak yang penting. Ya kepada Pak Subagio tadi dikatakan tidak ada sanksi. Ada Pak sanksi dalam hal pengawasan, terutama itu kalau simpan pinjam di PP 995. Bagi koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan tanpa izin, itu pemerintah berhak membubarkan koperasi tersebut. Itu jelas sanksinya. Jadi sebenarnya ya kami dari gerakan koperasi, kalau memang ada koperasi yang melakukan shadow banking, ada koperasi yang melakukan cuci uang, ada koperasi yang melakukan kejahatan narkotika, silakan tindak langsung dan kami akan dukung habis. Tetapi jangan sebut itu hanya koperasi, yang berarti bisa hampir semua koperasi seperti itu, sehingga citra koperasi buruk di Republik ini. Saya kira itu aja Pak tanggapan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Riansen. Silakan terutama kepada Pak Agus dan Pak Tongam ya. Dan terakhir mungkin Pak Bagio. Silakan Pak Tongam dulu. Terima kasih Pak. Saya ada 2 pertanyaan dari Pak Rama dan Pak Saragi tadi. Ya. Yang pertama Pak Rama, ini memang fenomena yang menarik. Di mana-mana kelihatannya sangat banyak juga penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan juga menyalurkan dana ke sana. Kami dari Satgas Waspada Investasi mendeteksi banyak kegiatan-kegiatan ini, tapi memang kita tidak bisa melihat secara jauh ke daerah-daerah. Oleh karena itu apa yang bisa dilakukan? Kegiatan-kegiatan menghimpun dana tanpa izin ini dan menyalurkan ke masyarakat ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Karena dia merupakan pelanggaran, kami sangat mengharapkan apabila ditemukan ada kegiatan yang bukan koperasi, bukan bank, bukan jasa keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung, ini yang berpotensi merugikan masyarakat, agar segera dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi, nanti di email ke waspadainvestasi@ojk.go.id, atau kalau sudah ada yang dirugikan, silakan lapor ke kepolisian terdekat. Jadi orang-orang seperti ini memang harus kita hindari, harus kita lakukan proses. Karena apa? Orang-orang inilah yang merusak koperasi. Mereka mengatasnamakan koperasi, padahal bukan koperasi. Akhirnya masyarakat kita menjadi misleading dia. Dikira koperasi itu begitu. Ini yang merusak tatanan koperasi sebenarnya, para pelaku ini. Dan banyak di daerah-daerah. Sehingga daerah-daerah itu menganggap koperasi itu adalah koperasi yang memang cenderung merugikan mereka. Padahal harusnya menguntungkan mereka. Oleh karena itu Pak Rama, mohon diinformasikan kalau ada hal seperti ini kami akan menindak, melakukan siaran pers, kemudian kita akan blokir kalau ada dia punya website, kita akan sampaikan laporan informasi kepada Reskrim. Tapi kalau sudah ada yang dirugikan tadi, kami sangat mengharapkan kesediaan untuk melapor ke polisi untuk dilakukan proses hukum. Itu Pak Rama. Kemudian Pak Saragi tadi mengenai pinjol, apakah koperasi boleh melakukan pinjol? Konteks hukum pinjol saat ini adalah peer-to-peer lending, itu tidak boleh dilakukan oleh koperasi yang tidak merupakan izin fintech lending. Pinjol ini begini, pinjaman online ini hanya marketplace, hanya perantara. Si A butuh dana, kemudian dia aplikasi ke pinjol, si B punya dana, dia aplikasi, mereka bertemu tanpa kelihatan secara langsung. Jadi pertemuan pinjol ini hanya perantara, dia tidak punya rekening penampungan. Berbeda dengan koperasi. Koperasi itu kita simpan, masuk neraca koperasi. Di dalam neraca itu ada. Kemudian ada minjam, suka koperasi mau kemana pinjam. Kalau pinjaman online fintech lending, kita yang menentukan siapa yang kita pinjam, bukan fintechnya. Jadi beda. Oleh karena itu yang kami deteksi, pinjaman online, fintech lending, peer-to-peer lending hanya dilakukan jasa keuangan. Kalau koperasi mau melakukan fintech lending, silakan urus izin ke OJK untuk melakukan itu. Nah, yang menarik, beberapa waktu lalu kami menemukan ada satu koperasi di Bogor yang melakukan pinjaman online. Jadi para masyarakat ini disuruh untuk menyimpan dana tapi ada rekening virtual. Bayangkan coba, koperasi melakukan rekening virtual.
harusnya uang dari masyarakat itu masuk ke rekening koperasi, bukan ke rekening virtual nasabah. Ini sangat membahayakan. Jadi kita dibuat karena kemajuan teknologi ini, penyimpangan-penyimpangan ini didesain oleh mereka. Jadi ada irisan-irisan yang ini kita harus jeli. Jadi koperasi ini sudah kita peringatkan bahwa kalau koperasi melakukan kegiatan simpan pinjam masuk ke rekening koperasi, bukan masuk ke rekening virtual. Jadi itu yang perlu kita pahamkan. Pak Saragi, terima kasih atas ininya. Kemudian pembinaan koperasi. Jadi OJK tidak melakukan pengawasan kepada koperasi. OJK melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan. Koperasi itu hanya badan hukumnya, seperti PT, yayasan, kalau dana pensiun contohnya. Jadi kita nggak melaksanakan pengawasan terhadap PT atau koperasi, tapi kita melaksanakan pada kegiatan jasa keuangan itu. Jadi jasa keuangannya. Jadi mungkin dalam suatu jasa keuangan yang ada bentuk koperasinya, dua pengawasnya. Satu pengawasnya dari Kementerian Koperasi dari sisi badan hukumnya, satu dari OJK dari sisi jasa keuangannya. Jadi hal ini yang perlu kita pahami bersama. Terima kasih Pak Rama dan Pak Saragi. Baik, selanjutnya Pak Agus, Pak, bisa melengkapi. Ya, baik. Terima kasih. Tadi di awal pada waktu saya presentasi, saya sampaikan bahwa koperasi simpan pinjam itu merupakan bagian dari sistem keuangan kita ada di pilar keempat. Jadi dari internasional pun, dari PBB ya, UN Security Council atau Dewan Keamanan PBB, ini membuat suatu UN body yang disebut Financial Action Task Force. Financial Action Task Force ini memeriksa, mengawasi, dan memberikan guidelines kepada seluruh anggota PBB, negara-negara anggota PBB, agar menjaga integritas sistem keuangan. Yang dimaksud dengan integritas sistem keuangan adalah jangan sampai sistem keuangan ini digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kejahatan pencucian uang. Karena kejahatan pencucian uang ini adalah kejahatan global, tidak ada bordernya atau borderless melalui lintas negara ya. Pencucian uang ini terutama diarahkan kepada 3 kejahatan utama, walaupun kejahatannya itu ada 25 kejahatan, tetapi 3 kejahatan utama yang dikhawatirkan oleh masyarakat dunia, yaitu satu mengenai korupsi, kejahatan korupsi, pencucian uang, kejahatan korupsi, tindak pidana asalnya ya. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana asal peredaran gelap narkoba, ya, ini juga menjadi perhatian internasional. Yang ketiga adalah pendanaan terorisme, ini juga sangat menjadi perhatian dunia. Jadi 3 ini yang terutama selalu direview, jangan sampai ada lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat, lalu ada regulatory arbitrage, artinya peraturan yang berbeda-beda satu sama lain, yang satu lebih longgar, sehingga orang masuk yang lebih longgar ini menjadi loopholes gitu ya. Kita jangan berpikir bahwa semua orang itu dalam berusaha penuh kebaikan, penuh kejujuran gitu. Itu idealismenya tentu seperti itu. Tetapi fakta nyata bahwa ada saja orang yang beritikat buruk, bahkan menjadi penjahat, bahkan melakukan kegiatan pencucian uang dan sebagainya. Nah, untuk itu terkait dengan irisan-irisan tersebut, maka di Kemenkop sekarang ini berada di dalam 2 satgas. Yang satu adalah kita berada di Satgas Investasi, jadi kami dengan Pak Tongam OJK itu punya sekretariat bersama. Di situ ada Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, Kemenkop yang melihat dalam proses perlindungan masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini masuk kepada proses investasi-investasi yang bodong atau yang tidak terlindungi ya, sehingga masyarakat tertipu begitu dalam jumlah masif. Karena ini digerakkan di bawah tanah ini disebut sebagai shadow banking dan investasi bodong dan macam itu. Ini punya dampak sistemik kepada kestabilan sistem keuangan itu. Karena kita ujung-ujungnya ini Indonesia ini kan hidup dalam globalisasi ya. Nggak bisa Indonesia juga seolah-olah Indonesia ini ekonominya sendiri gitu. Kita ini saling kait-mengkait dengan negara lain. Satu kita bermasalah, misalnya contoh tadi yang saya sampaikan, kalau status kita investment grade turun menjadi non-comply misalnya, non-comply state, member state,
wah bisa-bisa LC kita untuk ekspor tuh ekspor impor LC-nya nggak laku, orang jalan-jalan tuh kartu kredit kita nggak bisa dipakai, ya kan? Nah, atau minjem uang dari luar negeri dikenakan charge lebih tinggi karena untuk mengcover risiko karena kita non comply state. Nah, ini kan merugikan citra Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Ini mau tidak mau memang dunia sudah berkembang seperti itu di sekarang ini. Yang kedua adalah tadi Kemenkop ini menjadi anggota dalam komite TPPU, ya, karena yang diketuai oleh Menko Polhukam itu, gitu. Nah, PPATK jangan lupa koperasi simpan pinjam itu dan itu adalah pihak pelapor PPATK. Dasarnya Undang-Undang 8 2010. Jadi jangan seolah-olah PPATK itu bukan otoritasnya KSP, dia KSP itu pihak pelapor. Tadi disampaikan oleh Pak Bagus di depan di pembukaan kan, dari 73.000 KSP dan USP itu yang lapor ke PPATK baru 500. Nah, kalau yang dari 73.000 yang lapor baru 500-an, bagaimana kira-kira reviewer? Ini kita sebetulnya bulan Maret kemarin itu harusnya kita direview oleh FATF ya, oleh UN body tadi ya, oleh dari PBB. Tetapi karena COVID, ya by the way, jadi alhamdulillah juga jadi mundur, kemungkinan Oktober mau direviewnya, Oktober atau November. Tapi dalam proses review itu, yang direview itu semua pilar pelaku sistem transaksi ya, yang menyediakan jasa keuangan, bank, non-bank, pasar modal, dan juga koperasi simpan pinjam. Itu sudah pasti kan, itu udah legal framework di dalam MER, Mutual Evaluation review-nya ya, seperti itu. Jadi kita memang mau tidak mau berada dalam situ. Nah, oleh karena itu dalam proses pemeriksaan koperasi pun kita kadang-kadang melakukan dengan dengan joint supervision. Misalnya untuk Hanson atau Indosur ya kita Kemenkop joint supervision dengan Bank Indonesia untuk melihat sistem pembayarannya, bagaimana sistem pembayaran itu dilakukan, karena mengenai sistem pembayaran, transfer dan sebagainya, ini adalah izin dari izin Bank Indonesia. Kemudian kami juga joint supervision dengan OJK. Kenapa? Karena ini koperasi ada dalam satu grup keuangan ya, ada dalam satu grup keuangan, sehingga tentu kita harus lihat dengan OJK bagaimana dia proses investasinya, uangnya diinvestasikan kemana dan bagaimana. Ya, yang penting adalah koperasi ini harus bisa mensejahterakan anggotanya. Itu yang kita ingin. Koperasi yang sehat, sistem yang sehat, anggotanya sejahtera, usaha rakyat bisa berkembang. Tetapi jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan koperasi. Karena tadi kita memberikan kemudahan, ke depan juga kita mungkin punya kebijakan dari licensing berubah menjadi registering ya. Nah, ini tentu harus kita kawal dengan pembinaan, pendampingan, pengawasan, pelaporan yang tertib ya. Tadi Kang Maman sudah menyampaikan, saya kira masukan Kang Maman bagus sekali, saya sudah catat itu 4 masukan itu. Nah, seperti itulah kita coba akan bangun ke depan. Jadi untuk yang inovasi teknologi, yakin tadi Pak Frans cerita ada milenial, digitalisasi, ya, sharing ekonomi, ini kita bahkan kita di Kemenkop sedang mengembangkan juga kemungkinan kolateral atau pinjaman dan sebagainya itu bisa terobosan ya. Lalu mungkin sistem koperasi sekunder juga bisa kita kembangkan begitu ya. Seperti itu. Nah, khusus untuk dengan OJK misalnya dalam kaitan yang kemarin yang ojol itu 50 KSP itu. Ketika OJK mengumumkan 50 KSP, kami langsung segera bereaksi. Pak Sesmen dan Pak Deputi Pengawasan langsung, dan kami berhubungan langsung dengan OJK ya untuk meminta klarifikasi, istilah kita tabayun ya. Jadi kalau ada sesuatu yang keliru tidak usah kita kemudian memprovokasi menjadi itu tadi yang kata Pak Sesmen menjadi ribut, tapi kita coba tabayun. Lalu dari tabayun itu bersama OJK akhirnya kita lihat ada sekitar, nanti Pak Tongam menjelaskan ya, ada sekitar 32 itu, wah ini nggak apa-apa ini, berarti diperbaiki statementnya. Ada yang ditindak dengan tegas, ya kita tindak dengan tegas begitu. Nah, kalau pun PPATK itu statusnya secara generik di internasional adalah intelijen, Financial Intelligence Unit.
Jadi PPATK itu genre-nya itu adalah intelijen keuangan. Badan Intelijen Keuangan, disebut Financial Intelligence Unit kalau di negara-negara lain. Kita sebutnya PPATK. Nah, PPATK itu sifatnya itu karena intelijen, dia masih dugaan ya. Dugaan, tetapi dia harus melakukan edukasi publik. Karena di Undang-Undang Nomor 8 2010 itu juga ditugaskan kepada PPATK untuk memberikan edukasi publik, sehingga dia nyebutnya umum. Nanti kalau yang khusus itu kalau sudah diproses penyidikan. Jadi nanti tentu hasil temuan PPATK itu disampaikan kepada kepolisian, maka kepolisian pada proses penyidikan pasti bisa menyebutkan. Penyidikan ya, kalau penyelidikan juga polisi. Baik, terima kasih Pak Agus karena terpotong tadi suaranya, sudah tahu. Ya, ada kita ikut pada komite tadi, komite TPPU dan komite waspada investasi, juga hubungan kami dengan Bareskrim cukup dekat ya. Jadi kita Bareskrim juga dalam proses penindakan tuh biasanya tabayun juga ke kita. Jadi kita dipanggil oleh kepolisian. Ya, ini kita mau melakukan penindakan ini. Kita selalu mencoba pendekatan. Kepada dinas-dinas di daerah juga kami, Pak Sesmen dan Pak Deputi Pengawasan selalu menghimbau agar dinas-dinas di daerah juga bekerja berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dengan PPATK, dengan pihak kepolisian, dengan Polda ya, supaya semua ini kita tujuannya bukan mau membonsai atau tidak memberikan kesempatan yang luas kepada koperasi, bukan itu. Tetapi tujuannya kita ingin bahwa sistem keuangan kita sehat, sistem keuangan kita stabil, masyarakat terlindungi, dan juga koperasi simpan pinjam itu lebih bebas karena jadi paham gitu. Kalau memang kita perlu sosialisasi seperti ini, saya kira ya inisiasi dari Pinbook hari ini sangat luar biasa. Mungkin bisa kita ulang dengan topik-topik yang lebih spesifik supaya tadi seperti Pak Ahmad Subagio juga jadi kurang waktu ya. Nah, kita mungkin topiknya bisa lebih spesifik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah sudah betul-betul diklirkan. Memang mempunyai maksud-maksud yang sama, maksud yang baik antara kondisi di koperasi dengan keinginan dari pemerintah. Mudah-mudahan bisa ketemu. Bapak-bapak yang berbahagia, para narasumber, ini ada 3 penanya lagi. Saya bacakan. Pertama dari Ibu Titin. Pak, izin Pak. Maaf. Ya, silakan Mas. Jadi ada sedikit dari Bang Realsen terkait dengan saya, sedikit saya bisa jelaskan Pak. Oh iya, tentang masa sanksi Pak, klarifikasi ya. Apa perlu dijawab Pak? Itu bahasa hiperbola saya Pak. Jadi sanksi itu ada kalau ada peraturan gitu ya. Dan kebetulan peraturan dan regulasi yang selama ini ada di kementerian ini kan terkait dengan kelembagaan. Berbeda dengan otoritas. Kalau otoritas itu dia masuk ke dalam usaha, masuk ke dalam transaksi gitu ya, masuk ke dalam unit-unit supportingnya. Contoh sederhana misalnya, ketika memberikan saksi itu jelas sanksinya apa. Misalnya kalau di otoritas itu, kalau misalnya mau memiliki produk tertentu itu harus izin ya produk itu. Nah kalau misalnya mau menggunakan teknologi juga harus izin dulu gitu ya. Untuk diverifikasi ini sudah sesuai standar atau belum, terkait dengan audit IT, apakah nanti ada penyimpangan atau tidak dan sebagainya. Jadi ketika ada kesalahan itu jelas salahnya apa gitu. Misalnya kayak kemarin rame-rame ada shadow banking, kemudian ada koperasi yang menggunakan teknologi dan itu salah, itu persoalannya di koperasi sendiri untuk mendapatkan aplikasi itu juga nggak perlu izin, boleh siapa anytime kapan saja, kemudian providernya siapa nggak ada masalah gitu. Kalau di OJK jelas gitu ya. Providernya harus terregister, kemudian juga harus ada certified gitu ya, bisa diakui bahwa sistemnya handal dan seterusnya gitu. Itu sangat detail sekali sehingga ketika ada kesalahan itu salahnya apa jelas itu. Koperasi nggak jelas, tiba-tiba misalnya izinnya. Jadi bicara tentang kelembagaan secara global. Nah, sebetulnya ingin bicara lebih jauh tapi nggak apa-apa. Tapi ini Bang Realsen sudah terpancing saya. Sebetulnya sama kerangkanya sudah sama Pak Bagio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Bagio. Alhamdulillah. Baik, para narasumber ini ada 3 penanya lagi dan ada juga nanti ada resen juga yang masuk dari Ibu Titin ke SPPSB itu ikhtiar kepada Pak Prof. Luri. Pak, mungkin nanti akan bisa dijawab sama Pak Agus. Bagaimana proses pengawasan atas koperasi yang sehat, yang dianggap sehat?
konteksnya pada pendidikan anggota. Yang kedua, dari Pak Adi Gakopsah Jabar kepada Pak Tongan, saat ini sedang gencar dipanggil koperasi-koperasi oleh Polda Jabar dan Jateng terkait pengawasan waspada investasi. Banyak koperasi yang diminta keterangan, padahal koperasi itu benar-benar koperasi. Apakah ini sudah memang ada permintaan dari SWI? Dan yang ketiga ini dari Pak Rohmat Lampung. Intinya adalah pengawasan itu ketat, tetapi juga harus toleransi karena pendirian koperasi ini juga tidak terlalu ketat. Dan yang terakhir adalah bagaimana adanya lembaga penjaminan untuk koperasi-koperasi itu sendiri. Baik, kami persilahkan dulu kepada Pak Agus mewakili Pak Ruli, barangkali tadi cara pengawasan lembaga yang sehat, yang dianggap sehat pada konteks pendidikan. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Yang terkait sama saya berarti ada 3 pertanyaan Pak ya, tentang pengawasan koperasi sehat, lalu pengawasan ketat tapi toleran, kemudian lembaga penjaminan ya. Saya jawab satu kali aja supaya nanti Pak Tongam juga bisa memberikan jawaban lebih panjang juga. Ya, kalau kita sebetulnya kalau istilah pengawasan koperasi dalam konteks pembinaan, ke depan itu kita kepengen memang koperasi itu sehat individual dan sistemnya juga sehat sistem. Ya, sebetulnya ke depan ini sekarang kita di Kemenkop juga sedang melakukan review terhadap aturan-aturan Permenkop tentang pengawasan ya. Sudah sebetulnya kalau kami sebetulnya ada di dalam tim dipimpin oleh Pak Deputi Pengawasan. Kami lihat ya memang sebetulnya pengawasan koperasi itu secara istilahnya fondasi-fondasi atau batu-batu penjurunya ini sudah bagus ya, tinggal masalah implementasinya. Mungkin nanti kita bantu dengan IT dan kebetulan dengan sumber daya manusia pengawasnya sekarang itu di Menpan sudah dibuka. Tadi Pak Profesor Ruli menyampaikan ada jabatan fungsional pengawas koperasi yang nanti jumlahnya bisa sampai 1.200 dan besok minggu depan akan dilantik sekitar 121 orang ya. Jadi ini satu momentum berarti bagi kita untuk memang bagaimana kita melakukan enhancement atau penguatan tetapi dalam pemahaman pengawasan koperasi itu. Tentu yang kita lihat adalah risiko ya, kita kepengen koperasi itu sehat usahanya. Jadi kita akan mulai dari penilaian kesehatan. Penilaian kesehatan ini aspek-aspeknya betul sudah sama dengan seperti perbankan juga ya, proses melihatnya kan neraca, sama-sama neraca, karena koperasi, bank, non-bank ini sebetulnya yang beda kan badan hukum dan nilai-nilai filosofinya ya, tetapi kalau soal manajemennya sama ya. Manajemen kita ini adalah badan usaha, manajemen, sehingga koperasi maupun PT maupun badan hukum PT dan koperasi ini kita kepingin ke depannya itu adalah competitiveness ya. Bagaimana kalau tadi milenial ya Pak Frasu, milenial supaya senang ke koperasi, ada IT ya. Ya koperasi, badan hukum koperasi ini atau lembaga koperasi ini harus punya competitiveness. Jadi secara logik keuangan, logik risiko itu wah ini enak nih kita kalau pakai badan hukum koperasi gitu kan. Memang secara itu punya competitiveness dibandingkan dengan badan usaha yang lain, begitu. Nah, jadi seperti pengawasan itu, pengawasan penilaian kesehatan sudah pakai mirip seperti yang dilakukan OJK juga, yaitu berdasarkan CAMELS kan, CAMELS capital, aset, manajemen gitu ya, earning, liquidity, terus kita plus, kalau kita ada plus-plusnya, yaitu ada pendampingan, pemberdayaan, tetapi kita juga ada persinggungan dengan otoritas lain. Jadi nanti juga untuk KSP itu juga perlu menerapkan know your customer ya, prinsip mengenali nasabah PMPJ, know your customer dan CDD-nya dan juga dengan pelaporan-pelaporan kepada PPATK. Jadi nanti kita akan garap itu bersama-sama dengan otoritas yang bersinggungan itu gitu. Kemudian mengenai lembaga penjaminan, ini sebetulnya pikiran sudah lama. Kalau sekarang kita biarkan seperti tadi Pak disampaikan bahwa koperasi ini seperti sendirian gitu ya.
Nah, ini kita coba nanti levelingnya. Jadi dalam bahasa teknis kita sebut ada apex-nya ya, ada apex-nya. Jadi tadi bagaimana kita kembangkan? Apakah koperasi sekunder? Ini kalau dalam bahasa teknis perbankan kita mungkin tidak terlalu apple to apple, tapi gimana kalau koperasi sekunder ini bisa seperti manajer investasinya gitu. Supaya kalau ada koperasi primer mempunyai kelebihan likuiditas, dia nggak bingung, tidak terus dibelikan aset-aset tetap, sementara anggotanya butuh uang kan dia narik ya, sama kita kan pasti kalau butuh uang ya kita minta, jatuh tempo kita minta kembali. Nah, jadi koperasi simpan pinjam itu, baik itu KSP maupun KSPPS, mempunyai risiko bawaan. Risiko bawaan itu berupa mismatch liquidity. Bagaimana kita mengatur antara liquidity dan solvability. Nah, ini yang mesti kita jaga gitu. Nah, tapi ini open to discussion ya, to be discussed. Jadi ini kita kan masih proses wacana. Nanti kita bisa bikin hal ini dalam satu webinar lagi juga bisa, Pak. Bagaimana kita membangun penjamin, karena ini saya kira lama menjawabnya. Tetapi bisa juga dengan cara lain. Misalnya cara lain itu bisa nggak misalnya LPDB, ini wacana ya, bukan suatu belum kebijakan dari kementerian. Bisa nggak LPDB punya wing baru? Kalau sekarang LPDB itu membantu pembiayaan dan perkuatan modal koperasi, pembiayaan produktif. Yang kedua, perkuatan modal koperasi. Bisa nggak yang satu lagi LPDB itu menjadi pasar obligasinya koperasi? LPDB bisa nggak menjadi pembuat rating obligasi atau medium term notes-nya koperasi, MTN-nya koperasi gitu. Jadi nanti beli koperasi lain ketika punya likuiditas, investasinya beli obligasi koperasi sehat di LPDB. Apakah beli MTN di LPDB? LPDB yang bikin semacam quote-unquote mirip seperti reksadananya gitu. Reksadana dari koperasi-koperasi sehat dan koperasi-koperasi yang lain bisa berdiri. Banyak pilihan-pilihan seperti itu. Bisa juga dengan Apex Bank. Nah, ini harus koordinasi dengan OJK. Misalnya beberapa koperasi yang menjadi nasabah suatu bank. Nah, dibina sistem keuangannya oleh bank itu gitu. Nah, kalau nanti jadi bank ini yang menjadi apex-nya. Apex itu seperti LPS ya, seperti penjaminan. Jadi banyak strategi yang bisa kita lakukan. Bisa pooling funds lewat koperasi sekunder, bisa apex melalui bank, apex bank, bisa kita coba bikin market obligasi dan MTN di LPDB, atau mau bikin sendiri. Pengawasan juga bisa di dalam Kemenkop untuk kita bagi nanti koperasi itu rencananya karena akan risk based juga kita akan ikuti proses coba lihat volume usaha koperasi. Jadi kita ambil kalau pakai termnya OJK pakai buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Mungkin yang buku 4 kita titipkan ke OJK, koperasi-koperasi yang cabangnya banyak, anggotanya banyak, kira-kira mempunyai dampak risiko sistemik kepada sistem keuangan, mungkin kita serahkan ke OJK, atau kita bikin lembaga pengawasan sendiri, atau tetap di koperasi. Ini masih banyak pilihan-pilihan, tetapi percayalah bahwa kami semua tentu beritikat baik untuk mengembangkan koperasi, dan pada koin yang sebaliknya kita perlu juga melindungi masyarakat yang ikut berkoperasi, dan terus kita melakukan proses literasi keuangan supaya semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar dan bisa menjadi legacy kita selama kita berkecimpung di dunia ini. Mudah-mudahan pas kita berakhir kita bisa meninggalkan suatu legacy yang bukan masih wacana tetapi bisa dipraktekkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Ini luar biasa nih respon dari teman-teman di chat tentang jawaban-jawaban yang ada. Mungkin kayaknya kita akan harus ketemu lagi Pak Agus. Mangga. Ya terlalu nanti Pak kita bisa potong-potong Pak. Kita bisa potong. Mungkin kita bikin seri aja nanti. Betul. Pak Tongam silakan mungkin singkat Pak, ini apakah di Polda itu atas permintaan SWI atau memang sudah di jalan sendiri dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Pak Tongam. Terima kasih Pak untuk merespon pertanyaan Pak Adi. Memang sampai saat ini kami belum mendapat informasi yang pasti mengenai pemeriksaan koperasi-koperasi di Polda Jabar Jateng. Tetapi pada dasarnya memang kalau teman-teman kita juga diperiksa, jangan takut. Kalau memang ada kebenaran di sana, jadi kita tidak usah takut diperiksa siapapun. Hanya saja kita sangat banyak memang mengumumkan
investasi-investasi legal yang dilakukan oleh koperasi. Mungkin itu yang dipanggil, saya nggak tahu. Tapi kalau memang koperasinya legal, bagus, mungkin hanya sebagai saksi untuk mendalami bagaimana pemahaman kepolisian terhadap koperasi. Tapi kami harapkan memang tidak membuat menjadi teman-teman kita di koperasi khawatir atau malah membuat suatu kekacauan di daerah. Dan kami harapkan juga memang kerjasama dengan Polda bisa berjalan dengan baik dengan koperasi. Kami akan jajaki juga nanti ini di Polda Jabar Jateng ini seperti apa pemeriksaannya. Tetapi yakinlah rekan-rekan kita yang dipanggil itu nggak usah khawatir karena proses penegakan hukum itu tentunya kalau kita memang tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum itu tidak akan ada suatu sanksi apapun. Demikian Pak Rida. Baik, terima kasih Pak Tongam. Mudah-mudahan ini ke depan bisa sinergi dan bisa lebih jelas lagi untuk ketetapan-ketetapan yang dilakukan.